Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kajian episode yang pertama tadi tentang seruan dan ajakan saya kepada kita kaum intelektual agama yang belajar di luar negeri dengan berbagai macam gelar tadi. Saya pernah mendengarkan bahwa kita yang bersekolah mempertanyakan pemahaman sekelompok kaum, terutama persoalan Baitullah. Nah, kalau menurut Anda Baitullah itu adalah Ka'bah, apakah itu salah? Tidak, itu benar. Karena itulah yang Anda dapat di sekolah. Itulah yang Anda dapat di literatur. Itulah yang Anda pahami keterangannya ada pada kitab Quran dan hadis. Dan itu sudah benar. Tetapi tidak ada salahnya kita mendengarkan pendapat orang lain tentang Baitullah itu sendiri. Kenapa sedemikian? Baitullah itu adalah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Di depan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Itu sudah benar, real adanya, karena saya sudah pernah melihat. Nah, tiba-tiba ada saudara kita yang mempunyai pemahaman kalau Ka'bah itu ternyata bukan Baitullah, tetapi hanya tanda Baitullah. Semestinya adalah khazanah, kekayaan yang mestinya kita tampung sebagai intelektual Islam. Nah, dari mana mereka berjalan? Saudara kita tadi yang mengatakan Ka'bah itu tanda Baitullah, yang Baitullahnya bukan itu. Ya, mereka berjalan dari kitab Quran juga. Surah Ali Imran ayat 96-97. Di situ tertulis inna awala baiti wudi alinnasi lalazi bi Bakkah mubarakah wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim manda kalau kana amina. Apa terjemahannya? Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang mendirikan, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, seperti yang saya katakan tadi saudaraku, orang-orang yang tidak bersekolah ini, mereka itu lurus saja. Apa yang dia baca, itu yang dia katakan. Tetapi ketika dia membaca, dia mengatakan dia jauh lebih dalam pemahamannya daripada kita. Karena dia tahu tempat belajar itu di mana. Nah, itu. Nanti saya ceritakan tempat belajar itu di mana. Nah, sesungguhnya rumah yang pertama kali, sesungguhnya itu kata taukid, kata tekanan daripada Allah itu tidak main-main. Sesungguhnya artinya yang sebenar-benarnya. Rumah yang pertama kali artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Aku yang mendirikan, artinya aku yang mendirikan. Kalau Ka'bah itu Ibrahim, ini aku yang mendirikan.
itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ya Bakkah, ya Bakkah, jangan dibikin Mekah loh. Tapi kan Mekah ada Pak Abu Fikri, betul. Tapi di sini Bakkah tulisannya. Diberkati rumah itu, artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Artinya bukan di alam kita ini tempatnya. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan di situ. Berarti bukan di alam kita ini tempatnya, di luar sentro alam. Nah, di situ tertulis hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Jadi kalau alam semesta ini mau minta petunjuk, langit mau minta petunjuk, bumi mau minta petunjuk, isi langit, isi bumi, isi antara kedua-duanya minta petunjuk ke rumah itu. Bagaimana mungkin langit minta petunjuk, bumi minta petunjuk, isi langit minta petunjuk, isi bumi minta petunjuk, isi kedua-duanya minta petunjuk? Bagaimana mungkin? Anda tidak tahu, mereka belajar bahwa itu adalah ayat-ayat Allah dan Rasul. Inna fi dzalika la ayati liqaumin tafakkarun. Sesungguhnya yang ada pada benda-benda tadi ada ayat, yang tahu itu hanya orang berpikir. Nah, saya kan udah bilang ayat itu apa. Ketika Nabi Muhammad berkata zalikal kitab, ditanya oleh sahabat apa itu kitab, disebutnya kitab itu Quran. Seketika Nabi Muhammad berkata Quran, apa itu Quran? Dijawab oleh beliau, bal huwa ayatu fi sudur alazinatul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat, ayat dalam dada, namanya ilmu. Ternyata dia menuju kepada ruh. Jadi langit dan bumi beserta isinya ada ruhnya, saudara. Kalau dia minta tunjuk ke rumah itu. Nah, kenapa ke rumah itu? Apa rumah itu akan menunjuki? Ya tidak juga. Di dalam rumah itu ada orang membawa petunjuk, ada orang membawa agama. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah beliau bersemayam di dalam rumah itu tadi, di dalam Baitullah itu tadi. Mana keterangannya? Lihat surah As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Artinya petunjuk dan agama tidak ada pada Allah, pada Rasul. Dia ada dalam rumah itu. Makanya alam semesta minta petunjuk kepada beliau yang ada dalam rumah itu. Di dalamnya ada ayat-ayat. Nah, fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalamnya ada ayat-ayat. Lagi-lagi ayat di sini maksudnya bukan tulisan tapi ruh. Di antaranya adalah Ibrahim. Lalu siapa ayat, siapa Ibrahim? Ibrahim itu posisinya di depan. Ayat tadi posisinya di belakang. Ibrahim posisinya di depan, para ruh tadi ada di belakang, termasuk ruh kita. Makanya pada surah Al-Baqarah dikatakan Ibrahim itu imam. Wa izbatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atamahuna qala inni ja'aluka imam malinas. Al-Baqarah 124.
Ingatlah seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia bisa menyelesaikan. Maka kami katakan kepada Ibrahim, sesungguhnya kami jadikan engkau itu imam bagi semua manusia. Bukan bagi manusia, bagi semua manusia. Jadi Ibrahim itu imam karena dia terletak di depan. Di depan siapa? Di depan bagian daripada manusia itu adalah ruh. Di dalam rumah itu. Pertanyaannya, siapakah yang dihadapi Ibrahim? Siapakah yang dihadapi oleh para ayat atau ruh tadi, atau kita tadi? Ya tentu hadapan lah. Siapa lagi kalau bukan hadapan? Dalam bahasa Arab, hadapan itu adalah qabala yakbilu kiblatan. Artinya hadapan. Yang dihadapi itu adalah Muhammad tadi yang membawa agama. Dia menunjuki Ibrahim, dia menunjuki semua ruh. Sebenarnya bukan hanya Ibrahim saja, di situ banyak nabi-nabi lain, saudara. Ibrahim itu hanya sebagian daripada itu. Itu. Jadi ternyata Muhammad itu kiblat, Ibrahim itu imam, kita adalah makmum. Inilah processing sholat yang kita lakukan hari ini. Bermula dari sini kisahnya, dari Baitullah ini. Dikatakan mandakalau kana amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah ini, amanlah dia. Aman dia. Ini jaminan Allah dan Rasul. Nah, oleh karena kita sudah masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, masuk ke tubuh kita, ada di hati, kita lahir. Kita ingin ketemu Allah, tidak bisa. Harus melalui Rasulullah. Ingin bertemu Rasulullah, tidak bisa karena dia sudah kembali. Kembali ke mana? Ke rumah itu tadi. Bagaimana kita bisa menjangkaunya? Kita sudah lupa posisinya. Maka dimudahkanlah agama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah tadi. Nah, negeri Bakkah tadi dijadikan Mekah. Nah, baru benar dia. Baitullah tadi dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Maka di situ ada makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim tanda Ka'bah. Ka'bah itu tanda Baitullah. Nah, begitu cara memahaminya, saudara. Nah, seketika kita ingin sholat, ingin berhubungan dengan Allah dan Rasul, yang nyata adalah Muhammad di rumah itu tadi. Karena dia sudah kembali. Nanti dulu Pak Bu Fikri. Nanti dulu. Kami pengen tahu mana data-datanya bahwa Muhammad itu kembali ke rumah itu lagi. Nah itu. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Ini kalimatnya jelas. Ali Imran ayat 31. Cek di situ. Jika kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Untuk apa? Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Supaya Allah mengasihi dan menyayangi kamu dan mengampuni dosa-dosamu kalau kamu ikut aku. Itu. Oke, kami ikut Rasulullah. Kemana dia sekarang? Lah kembali ke negeri itu, negeri Bakkah tadi. Mana datanya? La uqsimu bihazal balad wa antahilun fi hazal balad. Surah Al-Balad. Cek. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau, hai Muhammad, tetap ada dalam negeri ini. Tentu dalam rumah itu. Nah, di situ dia sekarang. Nah, kesanalah kita ikut beliau
supaya diampuni dosa-dosa kita, supaya dikasihi dan disayangi oleh Allah dan Rasul. Ke situ kita pergi. Bagaimana cara kita pergi ke situ? Nah, itulah maka saya katakan tadi, dimudahkan agama ini. Makkah dijadikan Mekah, Baitullah di sana dijadikan tandanya Ka'bah di sini, ada makam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Nah, kalau kita hendak berhubungan dengan Allah dan Rasul, yang kita katakan sholat tadi, makanya kita harus dengan ingatan, dengan perasaan, dengan kesadaran untuk datang ke sana. Kalau tubuh itu bukan sholat namanya, tapi sembahyang. Boleh di masjid, di rumah, di kantor, di lapangan. Tapi kalau untuk sholat itu dengan ingatan, dengan perasaan dan kesadaran. Makanya diajarkan oleh Allah melalui surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak adalah Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku. Dan dirikan sholat. Dalam sholat yang kamu ingat adalah aku. Ini siapa yang ngomong ini? Mentang-mentang dia berkata, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Dia itu ngomong kepada Musa waktu itu. Siapa dia ini? Benarkah dia ini Allah? Tidak. Kalau Allah itu adalah nama. Kalau sudah nama, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya, tidak ada bahasanya. Berarti itu bukan Allah, tetapi mengatakan kata Allah. Dia adalah Rasul, saudara. Dia adalah utusan. Itu. Makanya dia katakan itulah kata Allah. Makanya utusan ini, Rasul ini satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Apa ini maknanya, Pak Abu Fikri? Apa ini maknanya? Nah, ini cerita tentang Muhammad tadi, saudara. Tentang sang imam tadi. Yang kita tahu dia lahir tahun 571 Masehi. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah. Itu yang kita tahu. Itu yang lahir itu adalah wujud fisik zohirnya. Tapi kita tidak pernah tahu kalau dia itu meliputi alam semesta. Dia hadir di awal, dia ada di akhir. Dia zohir, dia batin. Ini surah Al-Hadid ayat 4 menjelaskan. Wal awalu, wal akhiru, wal zohiru, wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zohir, dialah yang batin. Siapa dia? Kita katakan pula Allah. Kalau Allah itu tidak awal, tapi mengawali. Allah itu tidak akhir, tapi mengakhiri. Allah tidak batin, tapi membatinkan. Allah itu tidak zohir, tetapi menzohirkan wujud sertanya. Itulah Muhammad. Maka dari Adam sampai Isa bertemu dengan Muhammad, termasuk Musa waktu itu. Karena tidak mungkin Allah itu akan berkata-kata kepada manusia kecuali melalui perantara. Nah, ini saya bacakan ayatnya ini. Surat Asy-Syu'ara ya, surat nomor 42 ayat 51.
Wa ma kana li basyari ayyakallimahullahu illa wahya amin waroi hijabi au yursila rasula wa yuhiya bi iznihi may yash'u innahu aliyul hakim. Jadi kalau kita baca terjemahnya, tak mungkin bagi manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan cara perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan utusan yang diutus lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah dan apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi tidak mungkin Allah itu berkata langsung kepada Musa. Tidak mungkin. Karena manusia itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Rasul. Nah, di sini baru kita tahu siapa Musa, siapa Muhammad ini. Beda loh. Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Daripada Muhammad dijadikan segala-galanya, termasuk Musa itu. Allah sendiri berkata pada hadis kursi, saudara, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatu. Jadi Muhammad itulah penyebab terjadinya segala sesuatu. Makanya berkatalah Allah di hadis yang kedua, khalaqta asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu itu daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Jadi Muhammad itulah Rasul yang dirasulkan. Sedangkan Rasul-Rasul yang lain itu adalah Rasul-Rasulnya Muhammad. Utusannya Muhammad, saudara. Kalau Muhammad itu utusannya Allah, cuman satu saja utusan Allah, itulah Muhammad. Sedangkan yang lain-lain adalah utusan Muhammad. Rasul-Rasul namanya. Rasul yang diutus oleh Rasul. Maka tidak mungkin Allah berbicara langsung dengan Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, seterusnya. Tidak mungkin, pasti melalui utusannya, itulah Muhammad. Apa benar daripada Muhammad dijadikan segala sesuatu? Iya. Makanya berkata Allah dalam hadis kursi, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Negeri yang diberkati, itu negeri Makkah tadi. Aras di bumi, itu Baitullah. Surga neraka, mukmin. 4. Makanya ketika Allah berkata, khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Maka berkatalah Muhammad dengan kata menurun, ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Jadi 4 pasal dijadikan, negeri yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Nah, mukmin ini daripada aku. Mukmin itulah nurnya aku adalah nurnya Allah. Jadi mukmin itulah nur. Dia dikatakan mukmin seketika dia melihat Allah, tidak nyata Allah, yang nyata dalam Muhammad. Itulah momentum yang terjadi dalam surat Al-A'raf 172, saudara. Seketika Muhammad berkata, alastu bi rabbikum,
adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena yang dia lihat adalah Allah, yang nyata adalah Muhammad. Yang dia dengar adalah Allah, yang nyata adalah pendengar kepada suara Muhammad. Yang dihadapi adalah Allah, yang nyata dihadapi adalah Muhammad. Maka dia jawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan itu. Makanya mereka bersujud. Di dalam sujudnya mereka berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak adalah zat itu, sifat itu, nama itu, perbuatan itu kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat bukan Allah, yang aku dengar bukan Allah, yang aku hadapi bukan Allah, melainkan utusan yang bernama dengan nama Muhammad. Itu kisahnya saudara. Jadi mukmin ini adalah nurnya Muhammad. Ada nur ini nanti casingnya adalah cahaya, itulah rombongan malaikat. Jibril pun terbuat daripada Muhammad. Ada nanti casing atau tubuh badan jasanya terbuat dari tanah, itulah Adam. Adam ini punya anak, diantaranya Musa tadi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, seterusnya sampai ke Musa tadi dan Isa. Semuanya anak Muhammad itu. Turunan Muhammad, dari nur semuanya dia itu. Nah, ada lagi nur Muhammad tadi, casingnya api. Itulah jin. Jadi malaikat, Adam, dari keturunannya termasuk Nabi Musa tadi, jin itu dari nur Muhammad semuanya. Bahkan langit dan bumi bisa terisinya dari nur Muhammad semuanya. Ini yang belum kita pahami. Begitu saudara. Nah, makanya berkata Allah kepada Musa, tidak mungkin, pasti melalui Rasul. Itu dia. Siapa itu? Yaitu Muhammad yang mengatakan kata kepada Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa qimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat yang kamu ingat adalah aku. Apakah aku ini Allah? Tidak, aku hanya mengatakan kata Allah. Nah, dalam sholat nanti kamu ingat aku. Aku ya mana? Baru dia mengatakan dirinya, bukan Allah. Kalau Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diingat. Tapi wujud serta Allah itu bisa diingat. Musa tahu persis bagaimana bentuk dan rupa Muhammad pada waktu itu. Ini kisahnya saudara. Nah, makanya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Artinya apa yang dia suarakan, apa yang dia katakan, apa yang disampaikan, itulah yang disampaikan oleh Allah untuk kita melalui Muhammad tadi. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah wujud serta Allah. Tidak mungkin Allah bertemu dengan kita. Tidak mungkin Allah berbicara dengan kita. Pasti melalui Muhammad. Muhammad adalah wasilah. Siapa yang mengatakan Muhammad wasilah? Kita juga mengatakan Muhammad wasilah. Kalau kita berdoa setelah azan itu, ati Muhammad dari wasilah wal fadilah. Nah kan itu. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad sebagai wasilah, perantara antara aku dengan engkau. Itu kan kita yang mendoakan itu. Kita yang mengucapkannya. Makanya dalam suatu surat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu hittaqullah wabtagu ilahi wasilah. Itu kalau saya salah itu Al-Maidah ayat 35. Wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang beriman, hai ruh, hai orang melihat Allah yang nyata Muhammad. Nah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa.
cari oleh kamu jalan menuju Allah, itulah wasilah. Berjuanglah kamu mencarinya. Kalau kamu ketemu, pasti kamu menang. Artinya kita bertemu dengan dia di dalam sholat, saudara. Itu. Ini kalau cerita wasilah. Itu. Jangan dikatakan pula kami menyembah Muhammad. Tidaklah. Kami menyembah Allah. Tapi karena Allah tidak nyata, tentu Muhammad yang kami ikut. Muhammad yang kami contoh. Tidak mungkin Allah. Itu harus dipahami, saudaraku. Terutama kita yang bersekolah. Nah, kembali lagi kepada cerita tadi, kita mengikut Muhammad tadi. Ya, in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Di mana aku sekarang? Aku sekarang kembali ke tempat semula, yaitu di Baitullah tadi. Makanya dimudahkanlah Bakkah menjadi Mekah, Baitullah menjadi Ka'bah, di depannya ada Maqam Ibrahim. Maka persiapkanlah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita. Sewaktu kita sedang sholat, datanglah rasa diri kita di depan Ka'bah itu. Karena ada perintahnya, falyabudu roba hazal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Yang kedua, fatakhizu min maqama Ibrahim musholla. Di depan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Nah, ambillah sebagian makam Ibrahim itu. Apa yang sebelah sini, apa yang sebelah sono, sebelah kanan, sebelah kiri, silakan. Hadapkan wajahmu kepada Ka'bah itu. Tapi hatimu hadapkan pada Dia, pencipta langit dan pencipta bumi, yang nyata ya pada Muhammad. Begitu cara kita berhubungan dengan Muhammad. Yang kita tuju adalah Allah. Begitu caranya kita mengikut Rasul. Kok bisa begitu? Iya. Nah, coba lihat dalam surah Al-Baqarah, yang saya lupa ayatnya ya. Wa qad zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahada wa ma ja'alna qibatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatibu rasul bima yanqalib 'ala aqibai. Apa artinya? Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu yang dimaksudkan di sini adalah ruh, dengan ingatannya, dengan perasaannya, dan kesadarannya. Seketika berada di depan Ka'bah. Ya, sekali lagi, ruh dengan ingatannya, perasaannya, kesadarannya, seketika berada di Ka'bah. Nah, aku jadikan kamu umat pertengahan. Di situ kamu umat pertengahan antara Rasul dan tubuhmu. Apa tujuannya? Nah, bahkan zalika ja'anakum umat wasato litakunu suhada'a 'alan nas. Supaya kamu dapat menyaksikan manusia. Manusia mana? Bukan manusia lain, manusianya kamu. Kamu tahu perangai buruk kamu, kamu tahu perangai baik kamu. Kamu tahu kelebihan kamu dan kamu tahu kekurangan kamu. Di tempat itu kamu menyaksikannya. Kita tahu diri. Mengapa kita bisa melihat diri kita sendiri di tempat itu? Karena kita disaksikan Rasul. Nah, kalau Rasul sudah menyaksikan kita, berarti Allah sudah menyaksikan kita, saudara, di tempat itu. Makanya di ujung ayat ini dikatakan, wa maja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina lamu maya tabi Rasul mimma yang qalib 'ala aqibai. Nah,
tidak aku jadikan sistem perkiblatan seperti ini kecuali untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang ikut Rasul, siapa yang ikut Rasul, dan siapa yang berpaling daripadanya. Begitu cara mengikut Rasul. Kan jelas. Sebenarnya bukan untuk kami ketahui, ya, kalau Allah dan Rasul sudah tahu perangai kita, untuk kami beritahu kepada kalian, itu intinya. Nah begitu saudaraku. Maka inilah cerita Baitullah itu. Wah, kalau kami tidak mau sholat kayak gitu, nah sholat kayak mana yang Anda suka? Yang ngalor ngidul itu, yang takbir Allahu Akbar, kita sudah mancing ikan ke Pulau Bay, kita sudah ke mall, kita ke pasar, itu. Ini lebih jelas, lebih otentik, ada data dan faktanya. Ada pengalaman yang dirasakan dari situ. Nah, kalau kita tidak mau sholat seperti itu, maka diancam oleh Allah dan Rasul. Apa bunyi ancamannya? Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Itu ancamannya. Al-Anfal ayat 35. Tidaklah sholat mereka di Baitullah itu, atau sholat mereka yang di sisi-sisi Baitullah, sama saja dengan bersiul-siul. Suara bagus, kata bagus, lagu bagus, irama bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Orang menangis semua di belakang kita waktu kita jadi imam. Itu bersiul-siul saja kata Allah Rasul. Kalau kita tidak sholat di situ, saudara, akibatnya fazuku azab, kamu rasakan azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Makanya kita sudah kiai, sudah ulama, sudah ustadz, bacaan bagus, kita masih punya iri dengki kepada orang lain. Salah satu wujud iri dengki kita adalah kita tidak menerima kebenaran karena orang tidak bersekolah. Karena bacaannya tidak beres menurut kita yang sekolah. Salah satu bentuk itu, saudara. Jadi dengan adanya iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong kita dalam hidup kita, itu akan menyiksa kita. Karena penyakit pada fisik itu bermula dari penyakit hati itu, saudara. Dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Di mana tambahnya? Di fisik. Karena kita suka iri, dengki, hasut, fitnah kemana-mana. Akhirnya sakit otak, sakit paru, jantung, stroke, stres, darah tinggi, diabetes, macam-macam. Semua itu bermula dari sini, saudara. Itu azab. Karena kita tidak sholat seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Dari mana datanya? Bima kuntum takfurun. Nah itu dia. Kita sudah sholat tapi tidak sholat di situ. Dikafir-kafirkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang harus kita paham. Kok bisa begitu? Nah makanya Nabi Muhammad berkata, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dan si mu'min hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau kita sholat di tempat itu, di situ dengan cara itu, itulah mukmin. Berarti kita kembali kepada masa dulu, seketika kita bernama mukmin.
Kalau kita tinggalkan sholat, kita keluar kemana-mana, kita dikatakan kafir oleh Allah. Kita dikatakan kafir oleh Rasul. Nah, jadi dalam kajian hakikat ini, kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang yang agama beda. Apalagi orang yang seagama. Tidak pernah. Orang kafir itu menurut Allah dan Rasul adalah orang yang tidak sholat di tempat itu. Sudah. Yang kemudian menyalahgunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan itu qadirun, kuasa di otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Allah berikan kepada kita maridun, kehendak, letaknya di daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Allah berikan itu alimun, tempat tegaknya adalah di hati. Allah berikan itu hayun, tempat tegaknya di jantung. Allah berikan itu sami'un, pendengaran, tempat tegaknya di telinga. Allah berikan itu basyirun, penglihatan, tempat tegaknya di mata. Allah berikan mutakalimun atau berkata-kata, tempat tegaknya di lidah. Seketika kita melaksanakan hidup kita menuju Allah, maka itu syukur namanya. Seketika kita gunakan pemberian tadi untuk sesuatu selain Allah dan Rasul, itu kafir namanya. Makanya Allah berkata, fashkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kafir. Jadi kafir di sini tidak berbicara orang lain, berbicara tentang kita. Makanya orang tersinggung dikatakan kafir. Kenapa? Karena dalam peraturan agama tidak begitu. Yang kafir itu diri kita, yang mukmin itu diri kita juga. Tinggal kapan kita mukmin, kapan kita kafir. Kalau kita mukmin berarti kita sholat di tempat itu. Kalau kita kafir berarti kita ngalor ngidul kemana-mana dalam sholat. Itu saudaraku. Nah, begitulah cara mengikut Rasul. Nah, jadi benarlah Baitullah itu ada di luar sentero alam. Ya. Nah, supaya kita mudah beragama ini, maka Baitullah itu ditandakan dengan Ka'bah di dunia. Ada di dalam Masjidil Haram, di tengah-tengah kota Mekah. Mekah itu Bakkah di sono, dijadikan Mekah di sini. Nah, dengan adanya kita sholat seperti itu, itulah cara kita mengikut Rasul, supaya kita diberikan perlindungan, pertolongan, bahkan dicabut penyakit hati dalam dada. Nah, itu dia. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ dicabut penyakit hati dalam dada. Apa itu air? Nah, kalau di sono namanya Telaga Al-Kausar, kalau di sini namanya Zam-Zam. Itu Al-Arab ayat 43. Cek situ. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati dan dada mereka. Nah, processing pencabut penyakit hati ini yang disebut dengan syafaat. Itu saudaraku. Sedangkan kita sering salah menyampaikan, sering salah mengutarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat daripada beliau di akhirat nanti. Habis kita. Salawat itu asal katanya solu, artinya berhubungan. Ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkan aku dengan Muhammad. Caranya sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang manggil sebagai makom Ibrahim itu untuk kita sholat. Seperti yang saya ceritakan tadi.
Supaya apa? Supaya diberikan syafaat, diberikan obat dengan cara dicabut penyakit hati dalam dada, di tempat yang mengalir air di bawahnya. Begitu orang yang tidak bersekolah mempelajari agama, saudara. Begitu. Nah, dari mana dia tahu? Nah, dia tahu tempat bertemu dengan Allah dan Rasul. Di mana? Di yang tempat yang ceritakan tadi. Barakna haulahu linuri min ayatina. Tempat itu kami berkati. Tempat yang mana? Tempat yang di sono. Baitullah hakikat di negeri Baka. Tapi untuk memudahkan agama ini, Bakah dijadikan Mekah, Baitullah dijadikan Ka'bah. Nah, ambillah lokasi itu. Nah, disitulah kita belajar dengan Allah. Setelah sholat 2 rakaat malam, buka Quran, ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita, kita bawa ke sana. Di situ kita belajar, di situ kita dibukakan semuanya oleh Allah dan Rasul, saudara. Terkadang data-data kita, terkadang ya seakan-akan tidak ada pada kitab Quran ini, tidak ada pada hadis, tapi kita dapat. Padahal semuanya sudah terkunci di sini. Cuma kita tidak bisa melihatnya saja. Tapi kalau orang yang belajar di sana, dia bisa melihatnya, ada di sini. Itu saudaraku. Nah, jadi kembali kepada persoalan Baitullah tadi. Ada benar Baitullah itu ada. Itulah cerita seperti yang saya ceritakan tadi. Ikut Rasul itu begitulah caranya. Yaitu dengan sholat. Sholawat itulah sholat. Diberikan syafaat itulah dicabut penyakit hati. Di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada lagi, saudara. Makanya dalam Al-Quran kita temukan wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin sayya wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'u syafaatu walahum yunsarun. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kamu tidak bisa menolong orang lain tidak bisa menolong kamu, tidak diterimakan tebusan, tidak diterimakan syafaat, dan kamu itu tidak ditolong. Takutlah kamu kepada hari itu. Kapan hari itu? Ya, sewaktu kita sholat tadi. Kita takut dengan momentum sholat ini. Jangan sampai kita tidak khusyuk kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Jangan kemana-mana. Tetaplah mengambil depan Ka'bah tadi sebagai makom Ibrahim. Jangan kemana-mana. Takutlah kita. Karena kalau kita tinggalkan sholat, kita kafir. Kalau kita tetap, kita mukmin. Karena kata Nabi, bainal kufar wal mukmin tarku sholat. Perbedaan kafir dan mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Dia tetap namanya mukmin, dia pergi namanya kafir. Itulah momennya. Jadi kalau kita tidak sholat seperti itu, tidak ada tebusan, tidak akan ditolong oleh siapapun kita. Kalau kita keluar ya, dalam sholat itu kita keluar kemana-mana, siapa yang bisa nolong kita? Imam kita aja tidak bisa nolong kita, dia sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Kita pun juga tidak bisa menolong imam. Itu tidak diterima tebusan, tidak ada tebusan di situ. Tidak diterima syafaat. Kenapa tidak diterima syafaat? Karena kita tidak sholat di situ. Coba sholat di situ, dicabut penyakit hati. Itulah syafaat. Dan waktu itu memang betul-betul kita bekerja murni. Tidak ada pertolongan Allah dan tidak ada pertolongan Rasul. Kecuali pengetahuan inilah yang menjadikan modal kita untuk mencapai semua pertolongan itu. Begitu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, terutama kita kaum intelektual, kaum akademisi, itu memahami orang-orang yang tidak bersekolah, tetapi dia banyak tahu tentang kajian Islam. Kenapa? Karena dia belajar langsung kepada Allah dan Rasulnya, bermodalkan kitab Quran dan hadis besar sejarah yang dia pahami selama ini.
dibawa ke tempat itu. Tempat yang mana ada Ka'bahnya, ada makam Ibrahimnya, ada Masjidil Haramnya. Ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita dibawa ke sana di saat kita sedang belajar. Itu yang dimaksud dengan linuriyahu min ayatina. Di tempat itu kami bukakan semua rahasia tentang ayat, tentang ruh di tempat itu. Nah, itu yang mana? Itu yang di sono, tapi tidak mungkin jadilah yang di sini, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Oke saudaraku kaum muslimin dan muslimat, itu saya sampaikan. Daripada kurang saya mohon maaf. Sudah dibuat 2 episode malam ini kita buat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.